Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Seorang ibu rumah tangga di Surabaya tega menganiaya suaminya dengan senjata tajam saat sedang tidur di rumahnya. Diduga pelaku frustrasi dan tertekan terus ditagih utang oleh rentenir senilai 100 juta rupiah. Tersangka AP warga Jalan Pandugo, Surabaya digelandang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku nega menganiaya suaminya MS hingga menderita luka parah. Peristiwa terjadi saat MS 50 tahun tidur di ruang depan rumahnya. Saat bangun ia kesakitan dan ternyata kepala dan tubuhnya berlumuran darah akibat luka senjata tajam. Melihat suaminya bangun tidur, AP malah emosi. Korban akhirnya kabur meminta pertolongan tetangga sekitar. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit sedangkan sang istri ditangkap polisi. Motif penganiayaan ini diduga karena pelaku frustrasi dan tertekan terus ditagih bayar utang oleh rentenir senilai 100 juta rupiah. Sedangkan suaminya seperti tidak menghiraukan persoalan sang istri karena MS memang bekerja sebagai kuli bangunan. Hubungan berjalan dulu. Jadi rentenir ya. Ada juga beberapa yang karena banyak utang dia masih tertekan dan menyalahkan suaminya belum masih utang-utang sehingga timbullah keinginan untuk melukai suaminya sendiri. Dan tersangka itu berusaha untuk bunuh diri atau enggak? Pingsan atau enggak? Jadi tersangka ini karena sudah melakukan perbuatan itu dia lalu kabur ke kamar mandi, mungkin menenangkan diri. Tapi sehingga setelah itu ditemukan oleh warga setempat setelah ada teriakan minta tolong untuk peristiwa itu terjadi di rumah itu dan ditemukan posisinya sedang di kamar mandi, diangkat keluar ke. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya, namun ia tetap dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pencurian uang 2 kotak amal terjadi di sebuah musola di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu dini hari. 2 pelaku merusak gembok 2 kotak amal dengan menggunakan gunting besar. Pencurian uang 2 kotak amal terjadi di sebuah musola di Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu dini hari. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV musola. Terlihat 2 pria merusak 2 gembok kotak amal dengan menggunakan gunting besar. Selanjutnya 1 pelaku menguras isi kotak amal tersebut. Aksi para pelaku diketahui oleh Yuni yang rumahnya berada dekat musala. Ia curiga saat mendengar suara motor berhenti di depan musala. Yuni pun sempat berteriak, namun para pelaku keburu kabur. Jam 3, saya pas sholat. Terus ada sepeda motor berhenti di depan musola. Terus saya lihat CCTV. Ya terus gitu jadiannya. Pelaku ada berapa orang, Bu? 2. Bu, yang diambil oleh maling ini apa, Bu, di musola itu? Uang amal. Udah berapa kali, Bu? 5 kali. 5 kali. Tapi beda orangnya. Kini warga hanya bisa menyita gunting besar yang digunakan para pelaku merusak gembok kotak amal. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Saudara, dampak kemarau panjang menyebabkan 7 kecamatan di Lumajang mengalami krisis air bersih. Mobil water cannon milik kepolisian diperbantukan untuk mengantar air bersih ke sejumlah titik yang belum mendapat pasokan BPBD Lumajang. Mobil water cannon milik kepolisian Resort Lumajang dikerahkan untuk membantu memasok air bersih di 17 desa terdampak kemarau panjang. Mobil dengan kapasitas tangki sebanyak 6.500 liter ini digunakan karena mobil milik BPBD Lumajang tak mampu memenuhi kebutuhan air warga. Data terbaru, 7 kecamatan terdampak kemarau kini bertambah. Dari sebelumnya hanya 58 titik, kini menjadi 86 titik. Karena kebutuhannya cukup besar, Polres Lumajang menjadwalkan secara rutin mobil water cannon untuk memasok kebutuhan air bersih masyarakat.
Ini terjadwal ya, jadi hari ini kita menggunakan water cannon karena kebutuhan di 3 dusun ini cukup besar, sehingga kita menggunakan sarana mobil kita yang ada. Jadi kita manfaatkan bukan hanya untuk kegiatan unjuk rasa atau pembubaran massa saja, tetapi kegiatan-kegiatan positif juga mobil ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini besok juga kita sudah menjadwalkan di beberapa dusun lain yang terdampak. Sementara itu warga yang tidak kebagian air bersih dari pemerintah harus merogoh uang pribadi untuk membeli air. Sudah dapat 5 bulan. 5 bulan. Ya. Berarti untuk memenuhi kebutuhan air gimana tuh Kartu? Beli 1 tangki 120. 120. Jadi 1 bulan bisa berapa tangki? 4 tangki. 4 tangki. Iya, 1 minggu 1 tangki. Untuk menghemat kebutuhan air gimana caranya? Ya enggak. Pasti mengeluarkan uang kan. Kalau ada bantuan, aku melayu-melayu. Ikut melayu, makasih Mas. Tapi sering Bu ada bantuan begini? Enggak pernah. Masih 1 kali ini. 1 kali ini. Emang tahun-tahun sebelumnya pernah kekeringan yang sama atau baru tahun ini? Iya, kayak gini. Emang sudah rutinan tiap tahun? Tiap tahun pasti kekeringan. Perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Lumajang termasuk daerah yang mengalami musim kemarau hingga akhir bulan Oktober. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya wartawan tewas ditembak senapan angin, hingga bocah SD yang ditusuk matanya menjalani pemeriksaan psikologis di Polda Jawa Timur. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Seorang wartawan media online di Jombang, Sabto Sugiono, tewas dibunuh tetangganya. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri di RSUD Jombang menyatakan korban tewas akibat peluru senapan angin yang ditembakkan oleh Muhammad Hasan alias Daim. Peluru itu tembus ke paru-paru dan bersarang di tulang belakang. Selain itu, kepala korban juga dipukul martir. Hasil dari pemeriksaan sementara, pelaku dendam kepada korban karena kerap mengganggu usaha odong-odong dan penggilingan padi keliling. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Tiga pekerja proyek pembangunan jalan tenggelam saat mandi di Sungai Kelurahan Sampung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Peristiwa itu mengakibatkan Andik Setiawan, 23 tahun, warga Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan tewas. Sedangkan 2 korban lain yang lemas karena tenggelam dirawat di RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu Lardi 35 tahun dan Febri 28 tahun, keduanya warga Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Magetan. Peristiwa terjadi ketika mereka mandi di sungai usai bekerja. Namun diduga karena tidak bisa berenang dan arus sungai yang deras, ketiganya akhirnya tenggelam. Aparat Polda Jawa Timur mendalami kasus penusukan mata seorang siswi kelas 2 SD di Menganti, Gresik. Didampingi orang tua serta unit perlindungan perempuan dan anak UPPA Polres Gresik, korban berinisial SAH diperiksa psikolog di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri, Mertoyoso, Polda Jatim. Pemeriksaan ini guna melengkapi berita acara pidana atas kasus penganiayaan yang diduga dilakukan teman korban, hingga mengakibatkan kebutaan permanen pada matanya. Orang tua korban mengatakan pasca penganiayaan itu korban trauma dan tidak berani masuk sekolah. Orang tua korban berharap kasus ini diusut tuntas dan pelakunya segera ditangkap. Polisi memberi perhatian kasus ini dan akan memeriksa rekaman CCTV, juga memberikan trauma healing kepada korban. Seorang pemain futsal dari tim Kota Malang menendang kepala lawannya yang sedang merayakan gol dengan sujud syukur. Video kekerasan saat gelaran Porprov 8 Jatim ini tersebar di jagat maya. Pelaku adalah pemain futsal Kota Malang, Rafael Moreno, yang menendang kepala Hanafi Jauhar Ahmad, pemain futsal asal Kabupaten Blitar. Aksi itu dilakukan Rafael saat Hanafi selebrasi dengan sujud syukur merayakan gol yang kelima untuk timnya. Kubu tim futsal Kabupaten Blitar sangat menyesalkan tindakan tidak sportif ini.
Sementara panitia disiplin Pandis Porprov Jatim menjatuhkan sanksi berat kepada Rafael Moreno dengan hukuman larangan bermain di event resmi selama 2 tahun. Pandis juga menghukum asisten pelatih tim futsal Kota Malang, Bagus Irmawanto, karena dianggap memprovokasi anak asuhnya. Kebakaran hebat meluluh lantakkan gudang arsip Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban, dan membuat pasien dan pegawai panik. Warga membantu pegawai puskesmas menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam gudang. Namun kencangnya angin menyebabkan api terus membesar dan menghanguskan isi bangunan yang dipenuhi dengan kertas. Peristiwa itu diduga terjadi akibat sambaran api dari pembakaran sampah di luar pagar tembok puskesmas. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI, Polri, dan warga bisa menjinakkan si jago merah 2 jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Melihat kebersamaan lintas agama dalam prosesi doa minta hujan masyarakat desa di Banyuwangi. Kami kembali sesaat lagi.